Baik, shalom semua. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah di bulan yang baru ya, di bulan Oktober, dimana di bulan ini ya saya percaya Tuhan akan berkarya banyak hal dalam hidup kita. Ada pengalaman-pengalaman yang baru yang pasti kita alami di bulan yang baru ini. Sebab itu kita perlu firman Tuhan yang akan terus menuntun kita sehingga kita akan tetap di dalam kehendak Tuhan dalam setiap waktu ya. Di bulan ini kita akan belajar bersama-sama saudara. Masih dalam kaitan dengan tahun kemuliaan. Makanya saya setiap kali menghubungkan kemuliaan ini dengan tema khotbah yang biasa ketika ada tema khusus saya hubungkan dengan tahun kemuliaan. Jadi dalam bulan ini kita akan belajar bersama-sama yaitu kemuliaan amanat agung Kristus. Sudah pasti kalau saudara ketika kita bicara tentang amanat agung Kristus itu ayatnya biasanya dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Hal yang ditegaskan di sana yaitu tentang amanat agung, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid, saudara. Dan kalau kita perhatikan di sana, untuk kita bisa mendapatkan apa sih kemuliaan daripada amanat agung ini atau amanat agung Kristus ini, sehingga ya kita jangan kehilangan yang namanya berkat ataupun kemuliaan di balik amanat agung ini. Ternyata secara umum mungkin kita belajar tentang amanat agung atau perintah untuk pergi memuridkan segala bangsa ini. Ini saya angkat juga karena berkaitan dengan tema daripada Gereja Bethel Indonesia memberikan tema di bulan ini itu bulan misi dan penginjilan saudara. Sehingga khotbah-khotbah di mimbar-mimbar di GBI biasa akan bicara banyak tentang misi saudara. Sebab itu kita juga menyesuaikan dengan tema yang ada itu kita bahas tentang misi penginjilan, secara khusus kita bahas tentang amanat agung. Jadi menjalankan amanat agung akan memberikan banyak hal atau manfaat dalam hidup kita saudara. Sehingga kita dalam bulan ini kita akan membahas banyak hal tentang kaitan dengan amanat agung ini saudara. Paling tidak kita akan menemukan beberapa manfaat yang akan terkait langsung dengan diri kita saudara. Bukan hanya belajar tentang amanat agung, tetapi menjalankan amanat agung ini akan mempercepat pertumbuhan rohani kita saudara. Sehingga kalau saudara mau menjadi pribadi-pribadi yang mau bertumbuh secara rohani, tidak bisa hanya saudara berkata bahwa yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya dengarkan khotbah, saya ada doa, saya ada pujian penyembahan di rumah. Itu adalah bagian elemen-elemen penting untuk kita bertumbuh secara rohani. Ataupun kita berkata bahwa yang penting saya bergereja seperti ini, saya tidak alpa, saya juga ada komunitas. Ini hal-hal yang penting yang saya berkata bahwa tidak akan bisa menggantikan amanat agung saudara. Tidak akan bisa menggantikan pelaksanaan amanat agung. Kita tidak bisa berkata yang penting saya berdoa untuk jiwa-jiwa. Ya itu bisa juga saudara. Tetapi bicara tentang amanat agung ini bicara tentang bagaimana kita melakukan secara keseluruhan saudara. Jadi amanat agung merupakan bagian yang tidak boleh hilang di dalam pertumbuhan kita saudara. Bahkan saya meyakini bahwa amanat agung ini bisa memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam pertumbuhan. Berapa banyak orang-orang yang sudah lama jadi orang Kristen saudara, tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap begitu saja saudara.
Natal berganti Natal, saudara, mereka tetap sama. Mereka bukan tidak ke gereja. Saya katakan bukan tidak membaca Alkitab. Tapi pertumbuhan mereka begitu-begitu, saudara. Bahkan ada banyak hal yang akan mereka alami yang bisa menunjukkan bahwa mereka lagi dalam keadaan stuck, saudara. Berhenti bergerak, saudara. Satu statement dari seorang pakar pertumbuhan gereja berkata, gereja yang berhenti menjalankan amanat agung adalah gereja yang berhenti bergerak, saudara. Kalau ini dalam strategi gereja, gereja yang berhenti menjalankan amanat agung adalah gereja yang berhenti bergerak. Sehingga saya percaya pribadi-pribadi yang juga tidak menjalankan amanat agung adalah pribadi-pribadi yang berhenti bertumbuh, saudara. Asupan-asupan pertumbuhan boleh maksimal, saudara. Dan memang jangan kurangi, saudara, membaca Alkitab jangan saudara kurangi. Berdoa juga saudara jangan kurangi. Beribadah juga jangan kurangi. Berkomunitas. Tapi ingat, jangan lupakan amanat agung, saudara. Pelaksanaan amanat agung ini, saya bisa katakan bahwa inilah yang akan membuat engkau punya api akan terus menyala, saudara. Tanpa engkau menjalankan amanat agung, ya kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup, saudara. Habis doa, bisa saja habis firman, antusias, saudara. Tetapi ada waktu-waktunya, sekali lagi mundur lagi, turun lagi, down lagi, dingin lagi, saudara. Jadi kita seperti Alkitab gambarkan, saudara, dalam kitab Wahyu. Panas, tidak dingin, saudara. Dan ini berbahaya, saudara. Tuhan tidak menginginkan yang hanya sekedar suam-suam begitu, saudara. Tapi Tuhan mau yang ada api, ada semangat, saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama saya mengajak kita melihat bahwa paling tidak manfaat di dalam pribadi kita, bagi diri kita sendiri, amanat agung ini akan membuat kita memiliki potensi untuk bertumbuh secara rohani. Dan kalau bisa, saudara, atau lebih tajam lagi, bisa dewasa secara rohani. Atau seperti visi gereja kita adalah, ya potensi untuk menjadi seperti Kristus ini bisa terjadi, saudara. Dan yang berikut, saudara, sudah tentu, saudara, memang saya berkata tadi bukan tidak bisa untuk bertumbuh lewat membaca Alkitab. Karena ketika kita menjalankan amanat agung, tidak bisa tidak untuk kita berdoa, saudara. Dalam kita menjalankan amanat agung, tidak bisa tidak kita tidak membaca Alkitab dan bahkan memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa. Sehingga sebetulnya ketika menjalankan amanat agung, pasti kita akan dengan on fire menjalankan yang lain, saudara. Ada banyak orang-orang sampai di titik di mana mereka tidak punya alasan lagi. Kenapa saya harus beribadah, saudara? Ada beberapa orang di dalam konsisten mereka atau di dalam kesetiaan mereka membaca Alkitab, sudah ada pada titik untuk mau berhenti membaca Alkitab. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak punya alasan yang lebih kuat lagi untuk kenapa harus berdoa, kenapa harus membaca Alkitab, kenapa kita harus beribadah seperti ini, saudara. Kenapa kita harus berkomunitas? Kenapa kita harus bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya? Ternyata waktu kita menjalankan amanat agung, kita akan dengan lebih antusias lagi menjalankan semua yang tadi, saudara. Karena kita mengerti waktu kita membaca Alkitab, waktu kita berdoa, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan inilah yang akan membuat efektif setiap pelaksanaan amanat agung kita, saudara. Amanat agung bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi kita akan lihat bahwa secara seimbang akan bermanfaat banyak bagi orang lain, saudara. Jadi amanat agung bukannya untuk berguna untuk kita, tapi akan berguna banyak bagi orang lain, saudara. Karena ternyata amanat agung inilah
ketika kita menjalankan amanat agung, melatih sikap melayani kita, melatih kepekaan kita, melatih kepedulian kita, melatih kasih kita. Wah, akan terlatih seluruh buah-buah roh waktu menjalankan amanat agung, saudara. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, cara apa lagi untuk saya belajar untuk sabar ya? Cara apa lagi untuk saya belajar berani ya? Cara apa lagi untuk saya belajar untuk setia ya? Ternyata amanat agung jawabannya, saudara. Amanat agunglah yang akan menjawab tentang bagaimana engkau menjadi orang yang berani, saudara. Amanat agunglah yang akan membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam banyak karakter-karakter baik, saudara. Karakter kasih. Tidak mungkin engkau pergi menginjili dan engkau masih kepahitan, saudara. Pasti engkau akan selesaikan cepat. Karena engkau tidak mau ketika melayani orang, engkau mentransferkan spirit kekecewaan kepada orang lain, saudara. Amanat agung akan membentuk karakter-karakter yang akan bisa melayani orang lain atau akan bisa menolong banyak orang, saudara. Dan saya percaya bahwa dengan amanat agung kita akan bisa lebih efektif berdampak buat orang, menjadi berkat buat orang, menjadi kesaksian buat orang lain. Jadi sebenarnya amanat agung ini pemicu untuk kita memikirkan orang lain, saudara. Kalau pemicu untuk kita memikirkan orang lain, berarti secara tidak langsung mengikis semua ego yang ada dalam hidup kita, saudara. Yang karena dosa, semua manusia jadi ego, saudara. Jadi amanat agung inilah panggilan untuk keluar dari ego kita dan lebih peduli dengan orang lain, lebih mengasihi orang lain, dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang melayani orang lain dan bahkan menjadi orang-orang yang paling tidak berdampak untuk perubahan orang lain, saudara. Di dalam bulan ini paling tidak kita akan menemukan, saya akan terus tegaskan tentang hal-hal ini, saudara. Amanat agung berdampak bagi diri dan secara langsung juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang di luar sana, saudara. Dan mungkin saudara berkata, mungkin berlaku buat orang lain tapi tidak berlaku buat keluarga kita. Oh, kalau sudah sikap melayani ini sudah terpatri dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak melayani keluarga kita dengan baik. Seorang suami tidak mungkin melayani istrinya dengan baik, atau seorang istri tidak mungkin melayani suaminya dengan baik. Tidak mungkin orang tuanya tidak melayani anak-anaknya, dan demikian sebaiknya anak-anak juga. Jadi amanat agung ini sebetulnya melepaskan kita, memerdekakan kita, saudara. Asal kita bukannya tahu, tapi kita menjalankan ini, saudara. Langsung saja saudara kita melihat yang pertama, kemuliaan daripada amanat agung Kristus ini berangkat dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, ada kata di sana pergilah. Pergilah di sini dimaksudkan adalah pergilah memberitakan Injil. Sehingga saya akan pakai yang pertama atau kemuliaan amanat agung Kristus yang pertama ini bicara tentang kemuliaan Injil. Bilang sama-sama kemuliaan Injil. Saya langsung ajak kita melihat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ini bisa ditunjukkan di LCD saja ya. Dan saudara buka lagi di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-10. Roma tadi ditunjukkan di layar saja. Saudara dilihat di Alkitab saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10.
Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-10 lebih dahulu, saudara. Dan kemudian kita baca yang ada di layar, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai, kita baca bersama-sama 2-3. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam pendidikan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ke-10 terakhir. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Lihat sama-sama Roma 1 ayat 16 sampai 17. 2-3 mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari ayat-ayat yang kita baca, saudara, kita akan menemukan bersama ternyata ada yang namanya kemuliaan Injil, saudara. Injil itu mulia oleh karena kita bisa melihat bahwa dari ayat yang dalam Roma tadi dikatakan bahwa Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan, atau dalam bahasa yang lain kekuatan Allah yang mengubah, kekuatan Allah yang mentransformasi. Jadi kalau saudara belajar tentang apa kekuatan Allah itu, saudara, mungkin saudara bisa berkata bahwa oh, kekuatan Allah itu nampak di dalam kuasanya, atau kekuatan Allah mungkin nampak di dalam bagaimana Dia memelihara ciptaan, menopang ciptaan, saudara. Ada banyak kekuatan-kekuatan Allah yang kita bisa lihat, yang ditunjukkan oleh Alkitab, yang kita bisa mengerti, saudara. Tetapi ada satu kekuatan Allah yang nampak, yang dikatakan bahwa kekuatan Allah ini adalah kekuatan yang bisa dikatakan bahwa
kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah yang lain, saudara. Yaitu kekuatan dari Injil, kekuatan daripada firman, kekuatan daripada karya Allah yang bisa mengubah, menyelamatkan, mentransformasi hidup. Kita bisa melihat banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat dengan kekuatannya, saudara. Saudara bisa membaca Alkitab, terlalu banyak mujizat yang Tuhan buat dengan kekuatannya, saudara. Tapi kalau kita bicara tentang kekuatan Allah yang sangat-sangat dahsyat itu, saudara, kita belajar daripada kekuatan Allah yang mengubah setiap pribadi-pribadi, saudara. Ada banyak mujizat yang spektakuler, tetapi untuk mengubah hati orang-orang, saya percaya bahwa inilah kekuatan yang sejati, saudara. Sama halnya dengan yang mungkin kita inginkan hari-hari ini, saudara. Kita merasa kita sanggup melakukan banyak hal, saudara. Kita punya kekuatan-kekuatan yang mungkin orang bisa akui kita, saudara. Itu juga bisa bicara tentang skill-skill yang kita punya, saudara, yang membuat orang kagum dengan kita, saudara. Ada banyak kemampuan-kemampuan, talenta, karunia yang kita punya, yang banyak orang punya, saudara. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain tidak bisa dilakukan oleh kita, saudara. Tapi semua akan setuju, saudara, bahwa akan susah mengubah adalah hati orang-orang, saudara. Paling susah adalah mengubah karakter orang, atau paling susah mengubah posisi hati orang, atau paling susah mengubah jalan hidup orang, saudara. Dan saya percaya bahwa lewat firman yang kita baca hari ini membuat semua mungkin kesimpulan-kesimpulan yang kita buat bahwa oke, Tuhan bisa mengubah air jadi anggur, Tuhan bisa mengubah mungkin banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Tetapi hari ini pun kita bisa setuju bahwa sekeras apapun hati orang, itu pun Tuhan bisa ubah, saudara. Kita bukannya sepakat bahwa Tuhan bisa mengubah atau membuat mujizat yang spektakuler, yang banyak sekali buat kita. Tapi kita juga sepakat bahwa Tuhan bisa mengubah hati saya, bisa mengubah hati suami saya, bisa mengubah hati anak-anak saya, bisa mengubah hati keluarga-keluarga saya dan teman-teman saya, saudara. Dan kuasa Allah yang mengubah itu hanya Injil, saudara. Saya percaya Injil lah ini yang maka saya katakan kenapa disebutkan kemuliaan Injil. Karena Injil ini yang adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh semua orang. Injil inilah kekuatan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Injil lah yang dibutuhkan oleh keluarga kita, untuk keluarga kita bisa pulih, hanya Injil, saudara. Injil yang bisa mengubah kota ini. Injil yang bisa mengubah orang-orang yang ada di penjara, saudara. Kita gereja sering penginjilan di penjara atau pergi kunjungan ke penjara, saudara. Kita boleh melayani mereka dengan mungkin pelayanan-pelayanan sosial yang lain, saudara. Tapi dengar baik, jangan sampai kita lupakan untuk Injil, saudara. Karena apa? Hanya Injil yang bisa mengubah, saudara. Kita mau kasih pemberian yang paling terbaik sekalipun, itu belum tentu saudara akan bisa berfaedah panjang buat mereka. Tetapi Injil yang akan bisa mengubah mereka. Dan bahkan saya bisa katakan bahwa Injil sebetulnya yang mereka butuhkan yang paling utama, saudara. Kalau kita bicara juga tentang apa sih yang dibutuhkan oleh kita, apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita, atau apa yang dibutuhkan keluarga kita, adalah banyak mungkin kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa list. Tapi hari ini jangan lupakan ada satu kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, adalah Injil, saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Barang-barang
yang kita berikan buat orang itu terbatas kekuatannya, saudara. Orang biasa pakai barang-barang untuk menyogok atau pakai barang-barang untuk katanya jadi pendamai, saudara. Dia kalau sudah bawa barang, walaupun dia marah, kalau kamu sudah bawa barang, pasti dia langsung senyum, saudara. Ada orang-orang yang meniru. Ini Yakub pernah pakai ini. Kakaknya Esau ini lagi marah sekali sama dia. Dan tiba-tiba dia terpikir, berikan persembahan yang terbaik buat kakak saya. Sebelum ketemu, persembahan sepigi lebih dulu, sudah. Dan memang kita bisa melihat bahwa dalam kisah itu sepertinya pendamaian langsung terjadi dengan pemberian itu, sudah. Tetapi ingat, pendamaian itu tidak akan bisa berjalan kekal dan bahkan bisa bertahan lama, saudara. Karena ada waktu di mana kita akhirnya tidak kasih lagi, saudara. Orang mulai kecewa. Wih, berarti kemarin yang kasih kemarin karena ada maunya sah. Sekarang sudah tidak muncul lagi. Orang-orang bahaya kalau orang-orang nilai kita hanya daripada pemberian yang kita beri, saudara. Sehebat apapun yang kita berikan, satu saat mereka akan kecewa, saudara. Kecewa mungkin bisa karena pemberian yang kita berikan sudah kurang kualitas atau sudah lama lagi kita tidak berikan, saudara. Tetapi ada satu pemberian yang jangan sampai engkau tidak berikan, saudara. Adalah firman, adalah Injil. Injil adalah hal yang terutama. Sampai Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini mau berbicara kepada kita bahwa porsi daripada pemberian tentang firman ini atau penerimaan firman ini atau penerimaan Injil ini jangan sampai berkurang porsinya, saudara. Karena ini sangat-sangat penting. Jadi Alkitab berkata bahwa mulianya Injil ini karena Injil ini mengubah, saudara. Bahkan Injil ini menyelamatkan. Terpisah daripada mungkin hari ini respon daripada manusia dulu, saya bisa katakan bahwa Injil itu punya kekuatan yang besar sekali, saudara. Injil itu berbicara tentang kekuatan Allah yang paling powerful. Injil itu adalah kekuatan Allah yang paling dahsyat. Kita mengenal ada kekuatan Roh Kudus yang disebutkan dunamos, dinamit. Tetapi ada Injil juga yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat, saudara. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Injil ini, saudara, kita harus lihat kepada Injil yang sederhana dulu. Apa sih Injil itu? Sehingga kita bisa mengerti bahwa ternyata kita jangan sampai menyepelekan Injil ini. Kalau saudara kita perhatikan, saya tunjukkan satu ayat lagi, saudara. Mungkin LCD bisa bantu. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Oke, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3, mulai. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Pemberitaan tentang Injil ini disebutkan secara sederhana. Injil itu adalah salib. Ketika kita bicara tentang salib, orang berkata bahwa oh itu bodoh. Ada yang berkata bahwa tidak masuk akal, saudara. Tetapi bagi kita yang percaya, termasuk orang-orang yang diselamatkan, justru Injil adalah kekuatan Allah. Salib justru adalah kekuatan Allah. Makanya kita tidak segan-segan pakai salib, saudara. Karena apa? Kita tahu, kita mengerti bahwa salib itu justru adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk apa, saudara? Kekuatan Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kekuatan Allah yang bisa mengubah saya dan saudara. Kekuatan Allah yang bisa mengubah siapa saja, saudara. Sebab itu dari ayat-ayat yang kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-10,
Kita akan belajar bersama-sama bagaimana jemaat Tesalonika yang menjadi alamat daripada surat Paulus ini, mereka mengalami kemuliaan Injil, saudara. Dan ini akan menjawab juga bagaimana kita mengalami kemuliaan Injil itu. Mereka digambarkan sebagai jemaat yang mengalami kemuliaan Injil, kekuatan Allah lewat Injilnya. Mari saya langsung aja kita melihat, kita sudah baca tadi ayat yang kelima, saudara. Langsung saja kita lihat ayat yang kelima. Untuk kita bisa melihat, belajar dari jemaat Tesalonika alami kemuliaan Injil ini. Ayat yang kelima berkata begini, saudara. Saudara perhatikan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Di ayat yang ke-6 juga disampaikan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari, saudara, dari jemaat Tesalonika ini, bagaimana jemaat ini mengalami kekuatan kuasa yang dahsyat lewat Injilnya. Sehingga saya katakan mengalami kemuliaan Injil. Yang pertama adalah dimulai dari mereka percaya dan menerima Injil. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Injillah atau Injil sanggup mengubah hidupmu, saudara? Berapa banyak yang percaya, saudara? Berapa banyak yang sepakat hari ini yang berkata bahwa kuasa Allah yang bisa mengubah hidup saya adalah Injil? Rasul Paulus percaya betul tentang kebenaran ini, saudara. Tapi berapa banyak orang-orang yang akhirnya juga tidak percaya. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang percaya dan menerima Injil ini, saya percaya dalam mereka adalah orang-orang yang mengalami kemuliaan Injil itu, saudara. Jadi jemaat ini, kalau saya mempelajari tentang jemaat ini adalah jemaat yang Paulus dirikan dalam keadaan di mana jemaat ini berdiri di dalam situasi yang situasi kota, ini kota perdagangan, kota utama, saudara, di tempat di Makedonia, saudara. Dan kalau kita memperhatikan, saya juga mempelajari bahwa ternyata keadaan yang terjadi di sana adalah bahwa orang-orang yang akhirnya menerima Injil dan percaya, mereka akhirnya mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka, saudara. Jadi ternyata untuk percaya dan menerima Injil bagi orang-orang di Tesalonika itu nggak mudah, saudara. Bahkan tidak mudah untuk mereka mendapatkan Injil. Tidak mudah untuk orang bisa menyampaikan Injil, karena dibuktikan dengan waktu Paulus ada di Tesalonika, Paulus mengalami tantangan untuk dia bisa memberitakan Injil, saudara. Berarti cara atau bagaimana seorang atau orang-orang di dalam jemaat Tesalonika menerima Injil ini sulit sekali, saudara. Sudah kalau mereka menerima, sudah untuk mendapatkan berita Injil ini sulit. Dan yang kedua, untuk bisa memutuskan menerima Injil ini pasti mereka akan berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah, saudara. Sehingga kalau saya mau berkata hari ini, jemaat ini mengalami kemuliaan Injil, mengalami kuasa Injil, sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Untuk mendapatkan Injil pun sulit sekali, saudara. Kalau kita menerima Injil ini, waduh, gampang-gampang, saudara. Kita bisa dengarkan khotbah itu banyak sekali, saudara, berbicara tentang Yesus. Dan bahkan kita juga, wah, gampang sekali membaca Alkitab, saudara. Tapi saya juga heran, saudara,
Kenapa? Kayak kalau di Cina, saudara, saya masih ingat, kalau saudara membaca tentang kisah-kisah penyebaran agama Kristen di Cina, mereka sampai robek Alkitab, saudara. Robek Alkitab ini bukan karena mereka ya tidak suka dengan Alkitab, tidak, saudara. Mereka robek Alkitab ini supaya bisa bagi-bagi, saudara. Jadi misalkan, saya minta halaman sekian dong, sekian sampai sekian. Jadi mereka robek untuk apa? Supaya bisa dibaca, saudara. Karena untuk dapatkan Alkitab sangat susah sekali. Tapi Alkitab berkata bahwa saya percaya kalau orang-orang Tesalonika pada akhirnya bisa percaya dan menerima Injil, memang yang pertama sudah pasti adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi pasti ada satu antusias, ada hati yang terbuka, yang sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata mereka menerima dengan sukacita. Untuk menerima dengan sukacita pasti hati mereka sangat terbuka, saudara. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka bersukacita. Dan saya percaya juga bahwa kita hanya akan menerima kemuliaan daripada Injil itu kalau kita bersama-sama memiliki yang namanya hati yang terbuka. Lebih khusus lagi, kita memiliki kelaparan, kehausan akan firman, akan Injil itu. Berapa banyak orang-orang yang sekarang bergereja, orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak lagi punya rasa lapar dan haus akan firman, saudara. Kalau berita, cepat sekali, saudara. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara jangan lagi membaca berita, saudara. Tapi saya mau tanya kepada kita semua, apakah membaca Alkitab masih lebih kuat tarikannya daripada membaca hal-hal lain, saudara? Ini akan terukur, saudara. Sehingga ini juga akan menentukan kemuliaan yang kita terima, saudara. Lewat firman, lewat Injil. Berapa antusias saudara membaca Alkitab hari ini? Berapa semangat saudara membaca Alkitab hari ini? Berapa rindu saudara? Dibandingkan dengan kelaparan, kerinduan, kehausan saudara untuk hal-hal yang lain. Ada banyak orang bangun tidur kepingin lihat status orang saja, saudara. Yang saya mau lihat pastor bangun, mau cari status dia dulu. Anak-anak muda, jangan sampai waktu kamu bangun pagi, kamu hanya cari status orang, saudara. Orang-orang tua juga bisa saja begitu, saudara. Kenapa kita tidak mengalami kemuliaan Injil, saudara? Karena kita berbeda dengan jemaat Tesalonika. Mereka adalah jemaat yang sulit cari firman. Saking sulitnya mereka cari, betul-betul mereka berusaha sungguh-sungguh berkorban, membayar harga, saudara. Sekarang kita saking gampangnya, saudara, tidak ada harga lagi yang dibayar, saudara. Ya kita suka-suka kita dan kita akhirnya sampai di titik enggak lagi lapar akan firman, saudara. Saya berdoa setelah saudara dengarkan firman ini, saudara minta hati yang lapar dan haus akan firman. Saudara minta hati yang sungguh-sungguh ingin tertarik lagi dengan firman, saudara. Saudara yang sudah lama tidak baca Alkitab, saya berdoa hari ini, Tuhan berikan hati yang baru, hati yang rindu akan firman. Saudara merasa rugi kalau tidak baca Alkitab, saudara merasa ada yang kurang kalau tidak baca Alkitab. Saya percaya dari antara saudara masih ada yang seperti itu, tapi banyak mungkin tidak ada kepekaan lagi, saudara. Ada yang tempat ini kalau tidak baca Alkitab rasa ada yang sesuatu yang kurang. Amin. Kalau tidak baca Alkitab seperti bukan karena kita takut, nanti kalau saya tidak baca Alkitab nanti Tuhan marah kita. Tidak, saudara. Tapi seperti ada yang kosong dalam hati kita, kalau dalam pikiran kita kalau tidak baca Alkitab. Untuk yang begini saya berkata masih baik, saudara. Tapi Tuhan mau kita seantusias jemaat Tesalonika. Sekalipun sulit, mereka bayar harga. Hari ini kita tinggal membayar harga untuk belajar mengutamakan firman saja. Membayar harga mengutamakan firman di atas yang lain, saudara. Pengusaha-pengusaha yang ada di tempat ini, orang-orang yang juga mungkin belajar dengan profesi-profesi,
Mari kita belajar sebelum lihat nota-nota, sebelum lihat yang lain, kita lihat firman Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin, saudara. Kadang-kadang kenapa kita waktu bangun pagi langsung cemas, langsung susah hati, langsung khawatir luar biasa. Baca pertama SMS, saudara. Baca pertama WA, pas WA lagi WA yang tidak enak punya, saudara. Jadi satu hari itu, saya berkata bahwa satu hari itu menjadi hari yang tidak enak, saudara. Tetapi kalau saudara memulai dengan firman, WA itu kedua, saudara. Mau dia buruk yang muncul, dia baik yang muncul, kita sudah terima firman lebih dulu. Dan saya percaya firman Injil itu punya kuasa. Dia lebih besar daripada kekhawatiran kita. Dia lebih besar daripada kecemasan kita. Dia lebih besar daripada perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan oleh berita buruk yang kita terima. Yang mengerti katakan amin. Siap, saudara? Kita menaklukkan setiap hari dengan kemenangan. Karena apa? Ada rasa lapar dan haus akan firman yang ada dalam kehidupan kita. Lapar akan Injil. Dan ini yang dimiliki oleh orang-orang Tesalonika. Dan yang selanjutnya mari kita lihat. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menerima Injil dengan sukacita, saudara. Tadi dikatakan sekalipun tantangan banyak, tekanan banyak, mereka tetap terima dengan sukacita. Mereka percaya, saudara. Jadi firman itu atau Injil itu menjadi berkuasa, saudara. Akan lebih powerful ketika kita terima dengan sukacita, kita terima dengan penuh iman, saudara. Jadi ada hal yang penting juga menjadi kuasa yang besar Injil itu kalau kita terima dengan iman, kalau kita terima dengan sukacita, saudara. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana jemaat Tesalonika juga mengalami kemuliaan Injil ini. Alkitab mencatat bahwa di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, saudara. 3, dari ayat yang ketiga dulu. Mari kita lihat sama-sama. Di ayat yang ketiga berkata begini, saudara. Ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Garis bawahi kata pekerjaan iman. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Oke, lanjut. Di ayat selanjutnya kita lihat. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Garis bawahi imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kita belajar yang kedua adalah mereka jemaat ini bukan hanya mengalami kemuliaan Injil karena percaya dan menerima Injil dengan kelaparan dan dengan sukacita, dengan antusias, tapi mereka juga adalah orang-orang yang hidup dan bertumbuh oleh Injil, saudara. Orang-orang yang mengerti tentang kemuliaan Injil ketika ada banyak hal yang mengubah hidup mereka. Ada pertobatan yang terjadi. Jelas sekali orang-orang tahu, orang-orang Makedonia tahu persis, orang Akaya tahu persis bahwa orang-orang di Tesalonika inilah orang-orang penyembah berhala. Mereka tahu persis bahwa ini orang-orang orang-orang yang bukan penyembah Tuhan. Atau kalau bisa lebih spesifik lagi, mereka adalah orang-orang yang ya hidup hanya untuk kesenangan mereka, saudara. Dan bahkan kita bisa lihat selanjutnya yang dikatakan bahwa orang-orang percaya secara khusus dikenal dengan orang-orang yang harusnya tidak ada pengharapan, saudara, karena dengan iman mereka
mengalami banyak masalah, saudara. Tapi mari kita lihat, ternyata Tuhan berkata, justru kabar tersiar tentang mereka, saudara. Mereka adalah orang-orang yang bertumbuh dalam 3 hal ini: iman, kasih, dan pengharapan, saudara. Iman itu bicara jelas tadi ada pertobatan yang terjadi, saudara. Dan kalau kasih bicara apa, saudara? Kasih jelas sekali disebutkan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pelayanan, saudara. Mereka tetap peduli dengan orang-orang yang lain, sekalipun mereka sebetulnya lagi kesusahan juga. Dan yang paling jelas saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang gampang sekali mengampuni, saudara. Mungkin contoh kasih yang kita bisa lihat, orang-orang yang tertekan, saya percaya mereka adalah orang-orang yang kalau tidak punya kasih, adalah orang-orang yang luka hati, saudara. Dan bagi orang-orang ini saya percaya susah sekali untuk mereka untuk mengampuni, saudara. Tetapi justru di sini kita lihat bahwa jemaat inilah jemaat yang mengalami kemuliaan Injil. Yang tadinya sakit hati, yang tadinya luka hati ketika ditekan, ketika disakiti, saudara. Tapi sekarang lebih gampang mengampuni, saudara. Mereka bisa lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang harusnya kalau banyak masalah jadi ego, saudara. Berapa banyak dari orang-orang yang ketika dia ditekan dengan banyak masalah, bukan membuat dia malah makin peduli dengan orang, tidak mungkin, saudara, tetapi makin mengasihani diri, saudara. Tetapi justru kalau kita lihat jemaat-jemaat di Tesalonika, karena Injil, tekanan-tekanan yang dialami membuat mereka memperhatikan yang lain, saudara. Saya berdoa hari ini, semua kita banyak masalah. Saya tahu bahwa banyak masalah-masalah yang saudara alami secara pribadi maupun keluarga. Tapi jangan sampai Injil yang saudara dengar hanya membuat saudara mengasihani diri. Tetapi hari ini saya berdoa, Injil yang saudara dengar membuat saudara makin peduli dengan orang, saudara. Saya tanya bagi kita semua, apakah ketika kita fokus hanya kepada diri kita sendiri, masalah selesai sepenuhnya? Amin. Selesai, saudara. Saya tahu bahwa, saya percaya bahwa mungkin bisa selesai dengan hal-hal yang lain, tetapi masih banyak hal yang kita belum bisa selesaikan. Sehingga ada banyak orang berkata, Pak, saya mau melayani kalau masalah saya sudah selesai semua. Ya, kalau masalah pertobatan memang harus selesaikan. Tapi kalau masalah-masalah yang lain, misalkan masalah ekonomi, masalah keluarga, saya bisa katakan bahwa sampai kapanpun kita tidak akan selesai dengan masalah kita. Sehingga hari ini jadilah seperti jemaat Tesalonika, dalam keadaan yang tertekan, dalam masalah yang berat, tapi mereka tetap melayani, saudara. Dalam keadaan yang susah, dalam masalah yang berat, mereka tetap peduli dengan orang lain, saudara. Ini ditandai dengan apa, saudara? Doa-doa mereka bukan hanya untuk mereka sendiri, saudara. Apa tanda bahwa kita adalah orang yang tetap fokus kepada Tuhan dan fokus kepada amanat agung, fokus kepada Injil? Ini akan ditandai dengan doa-doa kita, saudara. Saya tanya bagi kita semua, setiap doa kita ini dipenuhi oleh doa apa, saudara? Berapa banyak doa-doa kita dari A sampai Z, saudara, doanya tentang kita semua, saudara. Tuhan, sakit saya, Tuhan, ekonomi saya, keluarga saya, karir saya, usaha saya. Saya tanya, adakah dalam doa kita juga doa untuk orang-orang lain, saudara? Doa untuk keselamatan keluarga-keluarga kita? Doa supaya keluarga-keluarga kita boleh mengalami Tuhan? Bagi orang-orang yang baru percaya ya mungkin wajar. Tetapi bagi kita yang sudah lama ikut Tuhan, Injil sudah mengubah fokus kita, saudara. Injil sudah mengubah banyak hidup kita. Bahkan mengubah doa kita, mengubah seluruh hidup kita, termasuk doa kita, saudara. Saya percaya doa orang-orang sudah diubah oleh Injil. Mereka akan dipenuhi dengan doa-doa untuk supaya orang lain mengalami Tuhan. Doa-doa supaya banyak orang percaya Yesus. Doa-doa supaya banyak orang mengalami
hal-hal yang baik dari Tuhan, saudara. Ini jemaat di Tesalonika, saudara. Dalam tekanan yang berat, masih terlihat pekerjaan kasih mereka, pekerjaan iman mereka. Bagaimana mereka mau terus berubah, bertobat sungguh-sungguh, saudara. Dalam tekanan yang berat, Alkitab berkata bahwa mereka tetap berusaha melayani. Mereka lihat banyak seiman-seiman mereka yang tertekan karena iman. Mereka tidak hanya peduli dengan tekanan mereka, tapi mereka peduli juga dengan tekanan orang-orang yang percaya lainnya, saudara. Dan ada yang terakhir disebutkan pengharapan. Pekerjaan Injil dalam kehidupan mereka itu membuat ada pengharapan yang besar. Satu hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain harusnya adalah kita adalah orang-orang yang tetap optimis hidup kita, saudara. Saya sangat menyesal ketika melihat orang-orang dunia lebih optimis dari kita, saudara. Saya sangat menyesal ketika melihat orang-orang yang berkata sering ke gereja, tapi mereka adalah orang-orang yang pesimis, saudara. Orang-orang yang berhenti berkarya. Tetapi jemaat Tesalonika, mereka adalah jemaat-jemaat yang punya pengharapan yang besar. Teristimewa mereka sudah mengerti bahwa hidup mereka sudah dijamin oleh Tuhan, kerajaan surga. Mereka seperti halnya tinggal menantikan kedatangan Tuhan, saudara. Sudah di ujung penantian tentang kedatangan Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang tetap antusias berkarya, saudara. Saya berdoa kita orang-orang yang punya pengharapan yang besar. Kita akan juga tetap melahirkan pelayanan-pelayanan yang akan bisa berdampak besar bagi banyak orang, saudara. Saya berdoa Tuhan masih taruh dalam hati kita keadaan, kerinduan untuk mau melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh di hati kita, yang Tuhan taruh di sekitar kita, saudara. Sebenarnya kita gampang sekali, kita tidak usah cari pelayanan sebetulnya. Bergabung di gereja kita mendapatkan banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama di gereja ini. Tetapi juga di luar sana banyak hal yang kita bisa kerjakan. Dan saya berdoa jangan sampai tekanan-tekanan dan masalah yang engkau alami membuat engkau berhenti melayani, membuat engkau berhenti bekerja bagi Tuhan, membuat engkau berhenti menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi berkat buat orang lain, saudara. Amin, saudara. Tekanan-tekanan membuat saudara tetap mengasihi, amin. Tekanan-tekanan masih membuat saudara tetap teguh dalam iman, amin. Dan yang terakhir, tekanan-tekanan membuat saudara tetap punya pengharapan, tetap melayani, amin. Dan yang berikut, mari kita lihat, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, mereka jemaat ini mengalami yang namanya kemuliaan Injil. Bagian yang ketiga kita lihat di ayat yang ketujuh, saudara. Ini bagian yang terakhir. Kemuliaan Injil yang dialami oleh jemaat ini. Ayat yang ketujuh. Saudara perhatikan di sana. Ayat ini berkata begini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kalau saudara melanjutkan ayat-ayat ini, sampai satu saat Paulus berkata, hampir-hampir saya sudah tidak usah berkata-kata lagi kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat lain, seperti di Makedonia, di Akaya, dan di sekitarnya, saudara. Paulus nggak perlu menginjil lagi. Kenapa Paulus nggak perlu menginjil lagi di sana? Pasti ada alasannya, saudara. Dan kita menemukan di sini kemuliaan Injil yang kedua, yang ketiga. Bukan hanya kita percaya dan menerima Injil dengan sukacita, kita hidup dan bertumbuh oleh Injil. Tapi yang ketiga adalah ada yang namanya antusias untuk memberitakan Injil, saudara. Ada semangat, ada kerinduan, ada keinginan yang kuat, saudara, untuk memberitakan Injil. Ternyata Paulus berkata, saya tidak usah bicara lagi di Makedonia, di Akaya sana, dan di sekitarnya. Karena apa? Jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang sudah giat menginjil, saudara. Saya berdoa jemaat di tempat ini akan menjadi jemaat yang antusias memberitakan Injil.
antusias membagi Injil. Apa Injil, saudara? Membagi kabar baik, saudara. Kabar kasih, kabar sukacita, kabar damai, kabar ketenangan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi jemaat-jemaat ini sudah giat. Ternyata dikatakan bahwa daerah itu daerah perdagangan. Mereka sering dikunjungi oleh banyak orang-orang di kota-kota yang lain, tapi mereka juga orang-orang yang pergi berdagang di tempat lain. Dan di sana mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka membagi kasih di sana. Di sana mereka bukannya berdagang, mereka membagi kabar baik, membagi Injil, membagi tentang pengampunan di dalam Yesus. Karya Yesus mereka beritahukan kepada orang lain. Saya berdoa di bulan ini, bulan misi ini, kita jadikan satu momentum kebangkitan pribadi-pribadi kita yang hari ini. Dulu kita pernah menjalankan, di bulan ini kita akan antusias menjalankan kembali, saudara. Atau kalau dulu belum pernah menjalankan, percayalah bahwa kemuliaan Injil itu engkau akan lihat kalau engkau memberitakan, engkau membagikan. Kadang-kadang kita hanya sampai kepada bagaimana Tuhan mengubah kita, sehingga kita cukup sampai situ. Tapi percayalah, kita akan bisa melihat kemuliaan yang lebih dahsyat lagi ketika kita melihat orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita bagikan Injil, mereka mengalami Tuhan. Saya sangat antusias melayani di penjara, saudara. Kenapa? Saya bagikan mungkin beberapa pengalaman saya melayani di penjara. Banyak dari mereka, saudara, ada satu saat kami pergi, hampir semua dari mereka itu mengalami Tuhan, saudara. Padahal kalau kita bicara bahwa mungkin kebenaran yang disampaikan itu, ya kalau juga mereka bisa mengerti sepenuhnya, saudara. Sedikit saja mungkin yang mereka bisa tangkap, tapi yang sedikit itu, saudara, bekerja dalam hati mereka. Dan saya masih ingat momen itu, saudara. Waktu mereka berdiri berbaris dari depan sampai belakang, hampir semua mereka menangis, saudara. Mereka merasakan betul-betul Tuhan bekerja di hati mereka. Dan bagi kami yang melayani, saudara, ini yang membuat kami kagum akan Tuhan. Ini yang membuat kami merasa bahwa wah, Tuhan luar biasa. Ternyata tidak sia-sia ketika kita datang, kita membagikan Injil, saudara. Saya katakan bahwa tidak apa-apa kita membagikan sesuatu yang lain, tapi jangan sampai kita tidak membagikan Injil, karena Injil yang mereka butuhkan, saudara, yang akan bertahan lama. Jadi melihat kemuliaan Injil itu ketika kita membagi dan kita melihat mereka diubahkan, kita membagi dan melihat mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang percaya, saudara. Pernahkah saudara baca ayat Alkitab berkata bahwa satu orang diselamatkan, seluruh sorga bersuka cita? Amin. Pernahkah saudara juga melihat bahwa ternyata malaikat Allah bisa pesta dengan ada orang-orang yang bertobat karena menerima Injil, saudara? Ada banyak hal yang membuat kita senang, tapi harusnya kita ada dalam kesenangan seperti Tuhan senang. Apa yang Tuhan senang, kita senang. Tuhan senang melihat orang bertobat, Tuhan senang melihat orang berubah, Tuhan senang melihat orang punya iman, Tuhan senang melihat orang hidup dalam kasih, Tuhan senang melihat orang hidup dalam pengharapan. Tapi kembali lagi, saudara, apakah kita adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk membagi Injil? Jemaat-jemaat yang antusias, saudara, antusias membagi Injil, memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang yang dikenal di kota-kota yang lain, saudara. Dan saya percaya terkenal mereka itu karena amanat agung, saudara. Mereka tidak dikenal sebagai dengan kekayaan mereka, mereka dikenal dengan amanat agung karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan betul-betul dampak, karena mereka akhirnya dijadikan teladan, saudara. Hari ini saya negaskan kembali bahwa Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita maju, saudara. Dalam karir kita, dalam semua hal yang lain, Tuhan juga mau kita sehat, Tuhan mau keluarga kita juga baik.
Tapi lebih daripada kesuksesan-kesuksesan yang kita inginkan ini, Tuhan mau hidup kita juga bisa jadi berkat buat orang lain, jadi berdampak buat orang lain. Tuhan memberikan makna yang baru dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita hanya sampai dalam dunia ini, saudara. Tapi kita tidak melakukan sesuatu yang bernilai kekal, yang akan berdampak kepada kekekalan kita. Di dalam Roma, saudara, ayat yang terakhir, saudara. Kalau saudara perhatikan di kitab Roma, oke, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mulai, saudara. Ayat ini berkata begini, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya, saudara? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya berdoa hari ini, semua jemaat di tempat ini bisa menerima panggilan Tuhan ini, bisa menerima amanat agung Tuhan ini, bisa menerima pengutusan Tuhan ini. Dan bukan hanya bisa menerima, tapi kita mau menerima bersama-sama, saudara. Karena kita mengerti bahwa jemaat ini ternyata adalah jemaat yang antusias menjalankannya. Karena mereka saling menopang satu dengan yang lain. Karena sudah pasti ada yang mulai loyo, saudara. Sudah pasti ada yang mungkin mulai mundur. Tetapi karena mereka bersama-sama, saya percaya bahwa mereka akan terus saling menopang, akan terus saling mengingatkan, saudara. Saya berdoa di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang akan menjalankan amanat agung secara bersama-sama, saudara. Saling mendorong, saling menopang, saling mengingatkan. Seperti hal ini, saudara, saya mengingatkan kembali dari mimbar ini. Ingat, memberitakan Injil, menjadi kesaksian, menjadi berkat, melayani orang adalah hal yang akan membuat kita bisa melihat kemuliaan daripada Injil itu. Dan bahkan lebih besar kemuliaan Injil yang kita akan alami kalau kita membagikan Injil, memberitakan Injil. Mungkin tips terakhir, bagaimana jemaat ini tetap antusias di dalam memberitakan Injil. Saya melihat di sini, saudara, mereka adalah orang-orang yang terhubung terus dengan Allah, terhubung dengan komunitas, dengan gereja, saudara. Saudara tidak mungkin akan antusias terus memberitakan Injil kalau saudara tidak terhubung dengan Allah, tidak terhubung dengan komunitas. Dan yang berikut, mereka adalah orang-orang yang membiasakan diri melayani, saudara. Orang-orang yang membiasakan diri melayani, saya percaya bahwa mereka akan dipakai oleh Tuhan dan mereka akan antusias untuk juga memberitakan Injil. Dan yang berikut, yang keempat, saudara, tips daripada orang-orang Tesalonika, kenapa mereka tetap antusias memberitakan Injil? Karena mereka mengundang Roh Kudus yang terus membimbing, memperlengkapi mereka. Saya berdoa hari ini, kita adalah orang-orang yang akan tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang tetap dalam komunitas. Kita ambil kesempatan, kalau ada kesempatan melayani, kita layani orang, saudara. Ambil kesempatan untuk menolong orang, kita tolong, saudara. Dan kita mulai menjadi kesaksian buat mereka. Dan yang berikut, kita undang Roh Kudus membimbing, memperlengkapi kita. Ingat, Roh Kudus adalah power bagi kita untuk kita tetap antusias dalam memberitakan Injil. Kita berdiri semua, saudara. Saya ajak kita semua di hadirat Tuhan hari ini. Ada panggilan yang kita terima hari ini untuk mengalami kemuliaan Injil kembali. Mungkin sudah lama kita berkata bahwa kita kagum sebetulnya dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan, karena sudah mengubah saya sampai di titik ini. Tapi berapa banyak dari saudara yang sudah mulai redup kembali, saudara? Tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi mengikut Tuhan. Karena saudara hanya cukup melihat kemuliaan Injil yang mengubah saudara.
Tapi hari ini ada kemuliaan yang lebih hebat yang kalian bisa lihat. Semua kita bisa lihat. Kalau kita membagikan Injil itu kepada orang lain, kita menjadi alat kasih bagi orang lain, alat damai bagi orang lain. Sampai mereka menerima kasih Tuhan, sampai mereka juga bisa diubahkan oleh kasih itu, sampai mereka boleh mendapatkan pengampunan itu, sampai mereka bisa diubah hidup mereka oleh Tuhan. Saya percaya di sini terletak kemuliaan daripada Injil Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang menginginkan kemuliaan Injil itu dialami juga oleh orang-orang di sekitarmu. Mungkin hari ini engkau mulai tergoda meragukan kuasa Tuhan bekerja. Engkau mulai pesimis melihat suamimu yang mungkin sudah lama engkau doakan tetapi belum terjadi perubahan, saudara. Mungkin hari ini kita tergoda untuk berhenti berharap, untuk berharap keluarga besar kita mengalami Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah tergoda untuk memiliki pengharapan memenangkan kota ini bagi Tuhan, saudara. Memenangkan Indonesia bagi Tuhan. Biarlah hari ini kita kembali kepada kekuatan Injil. Kalau Injil itu bisa mengubahkan saudara, percayalah Injil itu bisa mengubahkan orang-orang lain. Kalau Yesus bisa mengubahkan hidupmu, Yesus yang sama itu bisa mengubahkan orang-orang di sekitarmu, saudara. Kalau Yesus itu mengubah keluargamu, Yesus yang sama yang bisa menolong, yang bisa memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Bersama-sama datang kepada Tuhan, datang bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur Tuhan, terima kasih untuk Engkau Yesus, untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan sudah membawa saya dalam perubahan sampai sejauh ini Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Bahkan saya punya ucapan syukur yang tidak ada habis-habisnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, bisa tetap memiliki iman yang teguh Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saya untuk gampang mengampuni orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain, bisa melayani orang lain. Bagaimana saya tetap punya pengharapan yang besar dalam hidup saya. Saya bersyukur Tuhan. Tapi hari ini berapa banyak dari kita yang juga menginginkan kemuliaan Injil yang lebih lagi ya Tuhan. Untuk melihat keluarga kita dipulihkan, untuk melihat teman-teman kita dipulihkan, sekantor kita dipulihkan, rekan kerja kita, rekan bisnis kita juga ngalami Tuhan. Padahal kita tahu keadaan mereka. Dan kalau Yesus menjadi andalan kita, menjadi harapan kita, maukah kita membagikan juga kepada mereka? Sedangkan kita tahu kalau kita ditolong oleh Tuhan, mereka ditolong oleh siapa, saudara? Kalau saudara tahu saudara kuat karena Yesus, orang lain kuat karena apa, saudara? Kalau engkau pernah merasa Tuhan mengangkat engkau dari jurang kejatuhan, saudara, dan engkau bisa bangkit lagi, apakah engkau akan cuek melihat orang-orang yang jatuh di luar sana, saudara? Apakah engkau akan cuek melihat mungkin suamimu, anak-anakmu yang terpuruk? Saya berdoa Roh Kudus bicara bagi kita hari ini. Saya berdoa Roh Kudus hari ini kembali mengurapi engkau hari ini. Sampai kita merasa tidak bisa tenang,
sebelum kita melihat orang-orang terhubung dengan Yesus. Sampai kita tidak tenang, saudara, sebelum kita melihat orang-orang punya pengharapan dalam hidup mereka. Sampai kita bisa melihat orang-orang punya damai dalam hidup mereka. Sampai kita bisa melihat orang-orang punya kasih dalam hidup mereka, punya iman dalam hidup mereka. Ini doa kami, Tuhan. Buat kami tidak tenang ketika kami masih melihat banyak orang di luar sana yang tidak memiliki Engkau, Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh dengan Engkau, tidak berharap penuh kepada Engkau, Tuhan. Tidak mengikut Engkau, tidak dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami mengerti kalau kami tanpa Tuhan kami hancur, Tuhan. Tapi kami melihat orang-orang di luar sana yang tanpa Engkau, Tuhan, mereka akan hancur dengan luar biasa juga, Tuhan. Kami bisa melihat kehancuran mereka tanpa Engkau, Tuhan. Kami bisa melihat hari ini kerapuhan teman-teman kami tanpa Engkau, Tuhan. Kami bisa melihat hari ini keterpurukan mereka tanpa Engkau, Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Engkau pakai kami, Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, Engkau berkarya lewat kami, Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu hari ini, Engkau bicara bagi kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya hari ini Roh Kudus belum selesai dengan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Mari dengar panggilan Tuhan untuk pribadi-pribadi kita. Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Tuhan panggil saya, tapi Tuhan panggil saudara juga hari ini. Dengar Dia panggil nama saya. Mari dengar Dia panggil namamu. Dia panggil engkau untuk keluargamu. Dia panggil engkau di tempat di mana engkau ada hari ini. Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dia panggil nama saya. Kami dengar dengan jelas Engkau memanggilku Tuhan. Dia panggil namamu. Panggilan yang jelas Engkau terhadapku hari ini Tuhan. Dengar Dia panggil. Saya mohon ampun kalau selama ini saya tidak mendengar panggilan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Tuhan memanggil keluargamu hari ini. Dengar Tuhan memanggil gereja ini hari ini. Dan biarlah semua kita di tempat ini mau ada dalam panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Terima kasih Tuhan. Kau berkarya bagi kami semua Tuhan. Kami tidak menanti orang-orang datang memenangkan keluargaku Tuhan, tapi akulah yang diutus
diutus Tuhan untuk memenangkan keluargaku Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Aku tidak menanti orang lain memenangkan teman-teman kantorku, teman-teman kerjaku, karyawanku. Tapi hari ini, akulah yang diutus Tuhan. Aku yang dengar, aku yang respon hari ini. Tidak serah kebetulan orang-orang itu ada di sekitarku Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mungkin saat engkau menjawab panggilan Tuhan, masih ada keraguan dalam hatimu, engkau berkata, Tuhan, tapi saya tidak mampu Tuhan. Hari ini belajar dari firman Tuhan tadi. Engkau hanya perlu undang Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, berikan keberanian. Berikan kasih itu bagi saya. Berikan kekuatan itu. Berikan semua yang aku perlukan Tuhan. Berikan kesabaran bagi saya. Berikan kesetiaan, komitmen bagi saya. Sehingga apapun tidak akan membuat saya menyerah Tuhan. Kalaupun belum terlihat perubahan orang-orang yang saya layani, saya percaya pasti Tuhan. Saya tidak ragu dengan Injil-Mu Tuhan. Injil-Mu tidak kurang kuat Tuhan. Injil-Mu sangat-sangat kuat mengubah. Saya kembali kepada keyakinan akan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah ya Tuhan. Saya tetap pegang Injil-Mu Tuhan. Pegang kebenaran-Mu, pegang janji-Mu Tuhan. Saya akan melihat perubahan keluargaku, perubahan keluarga besarku, perubahan teman-temanku, perubahan orang-orang di sekitarku, perubahan atas orang-orang di kota ini. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Roh Kudus hari ini turun atas setiap pribadi-pribadi kami yang merindukan meresponi panggilan Tuhan. Untuk bukan hanya kami mengalami kemuliaan Injil, tapi untuk melihat orang-orang lain boleh mengalami kemuliaan Injil itu. Hari ini Tuhan, Roh Kuduslah yang membimbing kami. Roh Kuduslah yang mengambil alih hidup kami. Roh Kuduslah yang memperlengkapi kami. Kami gak kuat ya Roh Kudus. Kami gak mampu. Tapi hari ini Tuhan, kami terima kemampuan daripada Engkau Tuhan. Kami terima kuasa, kami terima keberanian, kami terima kesetiaan. Kami terima roh yang akan membuat kami tetap kuat. Sekalipun mungkin hadapi tekanan, ancaman, mengalami tekanan dari orang-orang yang kami rindukan mengalami Tuhan. Roh Tuhan yang meneguhkan kami. Roh Tuhan yang menguatkan kami. Untuk kami tetap beriman, tetap setia, dan tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami akan melihat kemuliaan Injil itu bagi kami lebih lagi. Kemuliaan Injil itu bagi keluarga kami. Bagi orang-orang teman-teman kami.
bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tergenapi, terjadi dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.